Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman para satria Erlangga yang hebat luar biasa, kembali lagi bertemu dengan Bu Hani Endang Nihayati. Hari ini kita akan melanjutkan gitu ya tentang perkuliahan kita yang kemarin. Hari ini fokus kita mensoroti pada satu teori tertentu yang nanti gitu ya harapannya di akhir konten ini nanti teman-teman bisa untuk menuliskan di kolom komen gitu ya. Nanti apa yang bisa teman-teman sampaikan gitu ya terkait dengan permasalahan kaitannya dengan perilaku kesehatan di lingkungan kita masing-masing. Teman-teman izinkan Bu Ani untuk men-share gitu ya sehingga harapannya gitu ya dengan perkuliahan ini nanti gitu ya kita sebagai seorang calon tenaga kesehatan gitu ya bagaimana kita bisa untuk melihat gitu ya sisi-sisi dari perilaku masyarakat kita gitu ya untuk bagaimana kita mengetahui tentang perilaku kesehatan gitu ya. Ada satu teori gitu ya tentang perilaku kesehatan ini gitu ya, yaitu kaitannya dengan health belief model. Apa itu health belief model gitu ya? Jadi kalau kita tahu bahwa health belief model ini adalah gitu ya telah dikembangkan oleh salah satu peneliti kesehatan gitu ya di Amerika Serikat gitu ya pada tahun 1950-an gitu ya. Jadi health belief model ini gitu ya dikenal merupakan teori perubahan perilaku kesehatan dan model psikologis gitu ya yang digunakan untuk memprediksi perilaku kesehatan dengan berfokus pada persepsi dan kepercayaan individu pada suatu penyakit gitu ya. Jadi teori ini merupakan gitu ya perilaku sehat gitu ya. Seorang individu itu akan ditentukan gitu ya dari kepercayaan individu tersebut tentang penyakit gitu ya dan sarana yang tersedia untuk menghindari suatu penyakit gitu ya. Contohnya saja gitu ya pandemi ini gitu ya. Di mana gitu ya pandemi ini adalah gitu ya bagaimana kemampuan seseorang itu agar tidak terpapar COVID-19 gitu ya, maka gitu ya, itu adalah sebenarnya adalah gitu ya bisa diprediksi gitu ya, bagaimana gitu ya individu tersebut itu adalah memiliki satu kepercayaan gitu ya bahwa ya ketika saya agar supaya saya tidak tertular akan COVID-19 maka saya harus melakukan upaya apa saja gitu ya. Dan itu sangat gitu ya dipengaruhi gitu ya bagaimana individu itu persepsi dan bagaimana kepercayaan individu itu tersebut adanya penyakit itu. Oh, corona itu ada, berarti upaya saya harus seperti ini gitu ya. Jadi seperti itu. Teman-teman sekalian gitu ya, kalau kita tahu jadi gitu ya sekali lagi di sini bisa kita simpulkan bahwa yang namanya health belief model atau perilaku kesehatan menurut health belief model ini adalah gitu ya di mana teori ini berfokus kepada keyakinan gitu ya atau kepercayaan gitu ya untuk membentuk perilaku kesehatan. Jadi bagaimana gitu ya kesiapan dari individu tersebut untuk merubah perilaku gitu ya. Jadi kalau saat ini adalah saya untuk menghindari COVID atau tidak terpaparnya COVID-19, maka saya harus melakukan protokol kesehatan secara ketat misalnya gitu kan. Keyakinan itu seperti itu. Saya menggunakan masker, saya mencuci tangan dengan menggunakan air sabun gitu ya, menghindari kerumunan dan lain sebagainya. Di mana teman-teman sekalian bahwa kepercayaan ini merupakan karakter gitu kan. Jadi karakter
kognitif individu atau kita sebut dengan persepsi individu untuk membentuk perilaku seseorang gitu ya. Jadi inilah nanti gitu ya sebenarnya yang mempengaruhi individu tersebut itu gitu ya, apa yang perlu dia lakukan ketika agar supaya saya tidak terpapar oleh penyakit itu, ataupun gitu ya bagaimana cara saya mengatasi ketika saya menderita sebuah sakit ini seperti itu. Jadi perlu kita tahu juga bahwa gitu ya nanti sebelum kepada komponen-komponen health belief model ini, bahwa health belief model itu sebenarnya adalah didasarkan kepada 3 faktor esensial. Jadi ada 3 faktor esensial gitu ya, di mana yang pertama adalah kesiapan gitu ya. Jadi kesiapan dari individu tersebut gitu ya, kesiapan dari individu tersebut dalam menghindari suatu penyakit atau memperkecil risiko kesehatan gitu ya. Jadi ini gitu ya. Jadi apa namanya itu yang pertama. Jadi faktor esensial. Yang kedua gitu ya adalah dorongan dalam lingkungan individu yang membuat merubah perilaku. Jadi dorongan itu barangkali mungkin adalah teman-teman memberikan pendidikan kesehatan. Ibu gitu ya bahwa menggunakan masker itu adalah sangat dibutuhkan karena upaya. Kalau terkena COVID-19 bagaimana gitu ya. Maka ada sebuah dorongan dari lingkungannya agar supaya gitu ya mereka bisa harus isolasi di rumah ataupun harus melakukan kalau ada gejala maka harus isolasi di apa namanya pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Terus kemudian yang ketiga adalah perilaku itu sendiri begitu. Jadi ketiga faktor yang mempengaruhi gitu ya di atas ini gitu ya, ini adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor individu yang kaitannya dengan persepsi begitu. Terus persepsi dari individu tersebut, potensi ancaman serta motivasi untuk memperkecil kerentanan terhadap suatu penyakit, teman-teman gitu ya. Jadi ini gitu ya. Jadi kalau makanya ketika kemarin itu kita berbicara masalah perilaku kesehatan dan budaya, ini sebenarnya sangat erat sekali gitu ya. Sehingga bagaimana gitu ya harapannya gitu ya, HBM ini merupakan teori harapan gitu ya. Konsep nilai harapan dalam konteks terkait dengan kesehatan, yaitu bagaimana keinginan individu untuk menghindari penyakit atau menjadi sehat dan keyakinan bahwa tindakan sehat tertentu dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi sakit. Nah, inilah sehingga apa namanya harapan ini selanjutnya akan dijelaskan berkenaan dengan perkiraan individu tentang kerentanan pribadi gitu ya terhadap penyakit berat gitu ya atau gitu ya penyakit serta kemungkinan kemampuan untuk mereduksi ancaman tersebut gitu ya. Jadi teman-teman sekalian gitu ya makanya nanti kita akan belajar ini ya tentang komponen-komponen dari health belief model. Komponen dari health belief model dibangun oleh gitu ya 6 konstruk ini. Yang pertama itu adalah tentang perceived suspect gitu ya. Susceptibility ini atau kerentanan yang dirasakan. Nanti akan kita jelaskan satu persatu. Yang kedua itu adalah tentang seriousness atau gitu ya keseriusan atau keparahan yang dirasakan gitu ya. Berikutnya yang ketiga itu adalah perceive tentang benefit gitu ya. Jadi tentang manfaat yang dirasakan gitu ya. Terus kemudian yang keempat itu adalah tentang perceived barrier atau tentang hambatan yang dirasakan. Kemudian yang kelima tentang choose to action, ini adalah kaitannya isyarat untuk bertindak. Dan yang terakhir adalah tentang self efficacy atau gitu ya keyakinan seseorang gitu ya.
Oke, ayo kita bahas satu persatu di komponen-komponen ini, gitu ya, sehingga nanti dari 6 komponen health belief model yang dibangun dari 6 konstruk ini kita akan bisa pahami satu persatu, gitu ya. Teman-teman sekalian, berbicara masalah kaitannya dengan suspectibility atau terkait dengan kerentanan yang dirasakan, ini merupakan sebuah opini, perasaan atau keyakinan seseorang bahwa ia mungkin akan mendapatkan penyakit atau mengalami keadaan tertentu karena terpajan. Jadi terpajan itu terpapar gitu ya terhadap suatu situasi, ya kan, teman-teman gitu ya. Jadi konstruk tentang kerentanan ini atau risiko mengacu pada perspektif subjektif seseorang menyangkut kepada risiko kondisi kesehatannya, teman-teman sekalian, gitu ya. Jadi, gitu ya. Health belief model ini akan memprediksi seorang individu itu merasa mereka itu rentan gitu ya terhadap masalah kesehatan. Ya, jadi misalnya lansia akan rentan sekali gitu ya terhadap penyakit-penyakit degeneratif misalnya gitu ya. Terus kemudian juga misalnya adalah kebersihan gitu ya. Kalau kita dulu kenal di SMA kita ini ya perilaku hidup sehat dan bersih yang selanjutnya saya kenalkan. Bagaimana kita bisa untuk apa namanya mungkin resiko-resiko tinggi terhadap penyakit-penyakit yang menular dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga harapannya gitu ya ini apa namanya individu yang merasa risiko tinggi bahwa mereka akan secara pribadi dipengaruhi oleh masalah kesehatan, gitu ya, akan lebih mungkin untuk terlibat dalam perilaku mengurangi risiko, misalnya, gitu ya. Jadi kalau misalnya adalah lansia, gitu ya, untuk mengurangi risiko, misalnya contohnya adalah apa namanya penyakit degeneratif, misalnya hipertensi, gitu ya, itu seperti apa. Nah, itu ada upaya-upaya yang itu sebenarnya adalah ada ini apa namanya risiko kerentanan gitu. Yang berikutnya adalah, jadi ini sekali lagi ini adalah sebuah persepsi gitu ya, jadi kepercayaan individu gitu ya, terkait dengan gitu ya apa namanya keparahan atau keseriusan yang dirasakan gitu ya, perceived seriousness atau heaviness gitu ya, artinya ini merupakan gitu ya perasaan bahwa penyakit atau masalah yang dirasakan gitu ya dapat mengenai dirinya berada pada dimensi probabilitas ringan sampai berat. Oke, teman-teman, kaitannya dengan kepercayaan mengenai keseriusan terhadap suatu penyakit ini, contohnya gitu ya, meliputi evaluasi terhadap konsekuensi klinis dan medis seperti kecacatan, kesakitan, gitu ya. Contohnya, orang itu kalau sakit diabetes itu ada kemungkinan dia itu mengalami misalnya adalah luka gangren ya. Nanti kan teman-teman ada luka gitu kan. Nah, itu namanya luka gangren misalnya seperti itu. Contohnya kalau orang itu terpapar COVID-19, mereka akan bisa mengalami masalah-masalah yang terkait dengan gangguan gagal nafas misalnya atau terkait dengan kematian misalnya sehingga gitu ya apa namanya konsekuensi sosial yang mungkin terjadi akibat penyakit ini akan mengalami efek pada hidupnya gitu ya kan jadi sehingga gitu ya keseriusan yang dirasakan ini biasanya individu meliputi keyakinan tentang penyakit itu sendiri contohnya apakah COVID itu akan mengancam jiwa atau dapat mengakibatkan saya kepada misalnya kalau lansia berpikirnya seperti itu gitu ya. Saya punya komorbid gitu ya, maka itu akan memiliki dampak yang lebih luas begitu. Jadi ada pemikiran semacam itu. Jadi konstruk itu yang dibangun.
Berikutnya ini adalah kaitannya tentang threat atau ancaman teman-teman gitu ya. Jadi perasaan atau keyakinan terhadap keterancamannya oleh kondisi, masalah atau penyakit tertentu gitu ya. Teman-teman, pada perasaan atau keyakinan terhadap keterancaman ini, keyakinan dari seorang individu ini terhadap manfaat yang dirasakan dari berbagai tindakan yang tersedia untuk mengurangi ancaman penyakit atau keuntungan yang dirasakan gitu ya. Sehingga dalam mengambil upaya-upaya kesehatan tersebut akan mempengaruhi gitu ya penerimaan terhadap kerentanan seseorang terhadap suatu kondisi yang dipercaya dapat menimbulkan keseriusan gitu ya. Jadi kondisi-kondisi misalnya orang itu artinya ketika ada virus COVID-19 maka sebenarnya apa namanya setiap orang itu akan mengalami keterancaman. Apakah gitu kan? Anak-anak, dewasa, lansia gitu ya. Semuanya mereka memiliki kondisi gitu ya, keterancamannya terhadap kondisi ini ya. Jadi sama gitu ya. Itu yang akhirnya gitu ya nanti gitu ya seorang individu nanti itu akan cenderung mengadopsi perilaku sehat gitu ya saat percaya bahwa perilaku yang baru akan mengurangi resiko mereka untuk berkembangnya suatu penyakit. Contohnya saja gitu ya, budaya untuk mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, dengan selalu mencuci tangan, dengan menjauhi kerumunan gitu kan. Apa namanya atau kalau sekarang ini kita di PPKM begitu ya. Ini sebenarnya adalah upaya-upaya bagaimana gitu ya. Nanti kalau kembali kepada individu itu adalah sebenarnya upaya-upaya sehingga mereka mengadopsi perilaku sehat, perilaku kebiasaan-kebiasaan, adaptasi kebiasaan baru gitu ya. Permasalahannya tidak semua. Kadang-kadang begitu kita sampai pada misalnya adalah kita berbelanja pagi-pagi di pasar loh semuanya nggak pakai masker misalnya. Nah ini apa namanya nantinya gitu ya ada sebuah dorongan yang bisa kita sampaikan di sana. Ya, ini adalah nanti akan menjadi tanggung jawab dan tugas kita gitu ya sebagai seorang tenaga kesehatan gitu ya. Nah, berikutnya teman-teman gitu ya. Ini adalah kaitannya dengan benefit gitu ya. Jadi manfaat yang dirasakan gitu ya. Perceived benefit gitu ya. Di mana gitu ya manfaat yang dirasakan bila bertindak. Jadi merupakan evaluasi atas tindakan yang dipikirkan akan dijalankan gitu ya. Jadi teman-teman gitu ya kondisi ini gitu ya sebenarnya nanti gitu ya keyakinan individu terhadap manfaat yang dirasakan dari berbagai tindakan yang tersedia mengurangi ancaman penyakit atau keuntungan yang dirasakan gitu ya dalam mengambil upaya-upaya kesehatan tersebut mempengaruhi penerimaan terhadap kerentanan tadi. Jadi sebenarnya ini mulek gitu ya, tapi tidak membingungkan sebenarnya. Jadi kalau individu tersebut itu gitu ya ingin gitu ya, jadi terhadap manfaat saya itu kalau menggunakan prokes dengan benar, menggunakan masker, selalu mencuci tangan, menjauhi kerumunan, maka sebenarnya saya bisa untuk terhindar kok gitu ya dari kerentanan-kerentanan gitu ya apa namanya terhadap suatu penyakit. Jadi kerentanan atau saya bisa kok terhindar dari tertularnya COVID-19. Sehingga kalau saya itu tidak tertular gitu kan, maka gitu ya kondisi ini gitu ya akan bisa terhindar juga dari sebuah paparan atau keseriusan terhadap apa namanya penyakit COVID-19 gitu ya sehingga gitu ya seseorang dalam kondisi yang dipercaya dapat menimbulkan keseriusan yang akan mendorong menghasilkan suatu kekuatan mendukung ke arah perubahan individu tersebut sehingga mereka berubah akhirnya mengadopsi pada perilaku-perilaku adaptasi gitu ya
yang sehat. Itu ya teman-teman. Sehingga nanti coba nanti teman-teman akan saya berikan sebuah penugasan, ayo diamati fenomena apa di sekitar kalian itu yang sebenarnya adalah kaitannya bahwa gitu ya kepercayaan ini sebenarnya adalah gitu ya nanti bisa untuk mempengaruhi gitu ya ancaman saya terhadap kesehatan gitu ya. Oke. Berikutnya adalah gitu ya, terkait dengan apa namanya kalau tadi itu terkait dengan manfaat, sekarang ini adalah kaitannya dengan persif tentang barrier atau perasaan tentang adanya hambatan dalam perilaku. Teman-teman sekalian, hambatan untuk berubah apabila individu menghadapi rintangan yang ditemukan dalam mengambil tindakan tersebut, aspek-aspek negatif potensial dari tindakan kesehatan tertentu dapat bertindak sebagai hambatan melakukan perilaku yang direkomendasikan, gitu ya. Jadi kadang-kadang, gitu ya. Jadi aspek-aspek negatif potensial dari tindakan kesehatan tersebut ini akan sebenarnya adalah, gitu ya, bisa untuk memberikan. Jadi nanti saya tidak bisa, saya tidak mampu, gitu ya. Gimana saya apa namanya, saya nanti gitu ya, kalau sakit diabetes maka saya tidak bisa untuk apa namanya, makan yang banyak sekali dan sebagainya. Jadi ada perasaan-perasaan hambatan. Padahal kan orang yang sakit diabetes mellitus itu kan sebenarnya adalah gitu kan, apa namanya, dorongan individu itu untuk berperilaku lebih sehat. Karena dengan berperilaku sehat mereka akan jadwal makannya akan teratur, kalori makan yang dimasukkan apa ke dalam tubuh ini adalah juga diukur begitu. Termasuk juga mereka harus melakukan exercise karena energi yang mereka dapatkan dari makanan tadi itu supaya bisa di apa namanya aktivitikan di luar gitu ya dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi ada perasaan tentang hambatan. Mereka berpersepsi bahwa ini merupakan sebuah hambatan di dalam perilaku. Teman-teman sekalian, gitu ya, kaitannya juga dengan yang terakhir, konstruksi yang terakhir yang keenam ini adalah tentang self efficacy. Apa itu self efficacy? Jadi ini merupakan keyakinan seseorang, gitu kan? Jadi bahwa dia memiliki kemampuan untuk melakukan atau menampilkan suatu perilaku tertentu yang mengarah kepada hasil tertentu, gitu ya. Jadi apa ya individu itu yakin gitu ya bahwa gitu ya tentang kemampuan di dalam menjalankan sesuatu ini adalah keyakinan kaitannya dengan keterampilan maupun keyakinannya diri sendiri teman-teman sekalian gitu ya. Jadi harapannya memang gitu ya perubahan perilaku yang berhasil jika seseorang harus merasa terancam dulu oleh perilaku yang mereka saat ini. Jadi harus ada ancaman dulu, kerentanan dulu, keparahan dulu gitu ya. Sehingga percaya bahwa perubahan tersebut dapat gitu ya tertentu akan mendapatkan hasil yang berharga dengan biaya yang diterima. Jadi mereka harus merasa dirinya harus kompeten dulu. Saya yakin, saya bisa, saya sembuh dalam menghadapi hambatan tersebut yang dirasakan untuk mengambil tindakan gitu ya. Jadi ini teman-teman ada 6 yang membangun atau apa namanya komponen-komponen health belief model itu ada 6 konstruk ini gitu. Jadi ini sebenarnya adalah gitu ya bagaimana ini juga merupakan satu kelebihan gitu ya yang bisa tentunya juga akan kita modifikasi gitu ya. Gitu. Jadi apa namanya ini adalah faktor-faktor yang sebenarnya adalah bisa untuk memodifikasi gitu ya, memodifikasi tentang perilaku-perilaku kesehatan itu gitu kan, tentang sosiodemografis yang kaitannya dengan usia, gender, etnik, tingkat pendidikan gitu ya, sosiopsikologi itu adalah terkait dengan pengetahuan, sikap, kepribadian juga dan sosioekonomik atau kemampuan dari ekonomi. Ini semua adalah kemampuan agar supaya individu tersebut itu mampu untuk menjadi faktor modifikasi. Nah, ini ya teman-teman sekalian, kalau teman-teman apa namanya tahu saya kecilkan dulu. Ya, jadi
itu tadi, kalau teori health belief model itu tadi itu gitu ya, itu bisa kita rampungkan. Ini sebenarnya adalah gitu ya, dari persepsi individu gitu ya, ada faktor-faktor pemodifikasi sehingga ada kemungkinan untuk bertindak individu itu untuk mempunyai keyakinan self efficacy, atau bagaimana gitu ya, keyakinan seseorang itu untuk mampu gitu ya, untuk melakukan atau menampilkan sesuatu perilaku yang mengarah pada hasil tertentu gitu ya. Jadi apa namanya, persepsi individu tadi gitu kan, ini sebenarnya adalah kaitannya dengan apa namanya, tentang kerentanan yang dirasakan gitu ya, ataupun dengan keseriusan atau keperahan gitu ya. Ini berarti ada perasaan yang terancam. Dari perasaan yang terancam ini gitu ya, ini ada pengaruh, berarti individu, oh usia, oh saya bisa kok gitu ya, pendidikan gitu ya, pengetahuan yang diperoleh. Nah ini sehingga nanti akan menjadikan gitu ya, perasaan yang terancam ini menjadi sebuah stresor, sehingga gitu ya, apa namanya, isyarat untuk bertindak itu adalah dari gejala penyakitnya, media informasi. Saya merasakan ini, oh dari informasi yang saya dapat saya harus begini begitu ya, sehingga nanti harapannya gitu ya, apa namanya, bisa untuk mendapatkan kemungkinan untuk bertindak gitu kan. Ada kemungkinan di sana itu ada keuntungan. Kalau saya itu bertindak, maka ada manfaat yang bisa saya rasakan. Saya akan kembali sehat. Saya bisa untuk bekerja kembali begitu. Terus kemudian juga apa namanya, hambatan-hambatan yang dirasakan itu sebenarnya adalah sebagai kemungkinan-kemungkinan upaya untuk bertindak, sehingga orang itu bisa untuk mengambil sebuah keputusan gitu ya, untuk bagaimana mereka untuk apa namanya, menstimulasi individu sehingga mereka yakin mereka ini adalah memiliki kemampuan untuk bagaimana mengambil sebuah kesimpulan gitu ya. Sehingga teman-teman sekalian, sekarang ini yang menjadi PR teman-teman gitu ya, mohon izin gitu ya, teman-teman silahkan nanti teman-teman akan menuliskan di kolom chat gitu ya. Ini Bu Hani coba memunculkan satu gambaran-gambaran yang mungkin tanpa Bu Hani jelaskan, itu teman-teman akan melihat bahwa ini adalah sebuah fenomena yang nanti juga berpengaruh terhadap kesehatan gitu ya, yang ada di masyarakat kita, dan bahkan ini acap sekali kita temui gitu ya di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Ini adalah acap sekali kita temui di lingkungan kita. Sehingga gitu ya, saya Bu Hani silahkan nanti dikomentari di chat gitu ya. Silahkan semua teman-teman gitu ya, bagaimana cara merubah perilaku masyarakat untuk menimbulkan perilaku yang tidak sehat menjadi lebih sehat menurut pendapat saudara. Tentunya nanti apa namanya, akan kita hubungkan dengan HBM ini, Health Belief Model ya. Oke, ambil salah satu kasus ya teman-teman gitu ya. Oke ya, jadi seperti itu teman-teman yang Bu Hani sampaikan gitu ya. Semoga gitu ya para teman-teman gitu ya di rumpun kesehatan, para teman-teman gitu ya, para calon tenaga kesehatan gitu ya, yang lahir dari Universitas Airlangga ini gitu ya, bisa senantiasa memberikan warna gitu ya, bahwa kita memberikan karakter gitu ya, yang menjadi senantiasa pelopor gitu ya di dalam segala bidang. Teman-teman sekalian, kurang lebih mohon maaf, selamat mengerjakan. Silahkan tulis di kolom chat gitu ya, dan kita akan kembali lagi nanti gitu ya di pertemuan yang ketiga di komunikasi kesehatan. Salam sehat selalu, semoga pandemi terus akan memberikan kekuatan untuk kepada kita untuk tetap bersyukur, mengendalikan diri, senantiasa saling mendoakan, menguatkan, dan mensupport. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Satria Airlangga hebat luar biasa.
dodol jamu bani, dodol jamu sebelah dodol jamu. Kok ada cah bani honore wae.